Supaya saya semangat bikin konten ini, jangan lupa dibantu subscribe, like, dan terima kasih atas dukungannya. Semoga panjang umur sehat selalu sobat. Mari kita mulai cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 171-178. Stefan melirik mie yang ada di mangkuknya. Saat ini dia kesal setengah mati, tetapi perempuan itu justru makan dengan nikmat. Stefan sedang marah dan Olivia masih bisa duduk di sampingnya makan mie. Perempuan ini benar-benar kejam sekali. Intinya adalah hubungan suami istri mereka berdua berbeda dengan pasangan lainnya. Mereka tidak didasari oleh perasaan dan hanya sebagai teman hidup dalam melewati hari. Stefan menahan rasa kesalnya dan bertanya, bukannya Amelia itu berasal dari Sanjaya Group? Kenapa dia bisa mencarimu? Gimana caranya kalian bisa kenal? Meski Stefan sudah mengetahui alasannya, dia masih tetap menanyakannya pada Olivia karena dia tahu alasannya dari Amelia langsung. Stefan tidak pernah menyebut nama Amelia di hadapan Olivia. Perempuan itu langsung menceritakan seluruh perkenalannya dengan Amelia dengan Stefan. Dan hasilnya sama persis dengan apa yang diceritakan oleh Amelia. Dia mencariku dan bilang kalau dia sangat tergila-gila dan cinta mati sama Tuan Aditama. Dia nggak mendapat restu dari keluarganya dan sekarang merasa bingung. Dia malah tanya aku gimana cara mengejar Tuan Aditama. Mendengar ucapan tersebut, Stefan mengangkat kedua alisnya. Bisa-bisanya Amelia menanyakan pada Olivia bagaimana cara mengejar dirinya. Kamu ada cara, atau kamu dulu juga pernah mengejar lelaki? Tanya Stefan pada Olivia. Aku mana ada pengalaman. Cinta pertamaku sudah berakhir ketika baru dimulai. Bisa dikatakan kalau dalam hal perasaan, aku sama saja dengan kertas putih, kata Olivia sambil menoleh menatap Stefan. Tapi aku jauh lebih mendingan daripada kamu. Kamu baru benar-benar kertas polos. Hahaha, pegang wajahmu saja kamu sudah melompat ketakutan. Wajah Stefan menggelap dan melirik Olivia dengan tajam. Perempuan itu terkekeh dan melanjutkan kegiatannya makan mie. Tidak butuh waktu yang lama bagi Olivia untuk menghabiskan mie miliknya hingga tidak tersisa sedikit pun. Setelah habis, dia tidak lupa memuji dirinya sendiri. Mie masakan aku benar-benar enak sekali. Besok kita makan mie, Stefan mengulurkan tangannya dan menyentil kening perempuan itu sambil berkata, kamu selalu muji mie masakanmu sangat lezat, maksudnya mau aku mencobanya kan? Besok kita makan mie. Olivia menepis tangan lelaki itu dan menjawab, memang masakanku lumayan enak. Keluargamu juga bilang masakan aku sangat enak. Kalau kamu ingin mencobanya, besok aku akan masak buat kamu. Kamu kasih jurus ke Amelia buat kejar Tuan Aditama. Bisa dibilang begitu. Aku ajarin dia berbagai cara buat mengejar Tuan Aditama dan juga bilang sama dia buat berbagai kecelakaan kecil di jalan yang selalu dilalui Tuan Aditama. Nggak mungkin lelaki itu tega dan nggak mau menolongkan. Asalkan Tuan Aditama mau membantu, maka mereka akan ada kesempatan untuk bersama. Namanya perasaan umumnya timbul karena kebersamaan. Mereka berdua hanya nggak ada kesempatan bersama. Aku nggak tahu gimana wajah Tuan Aditama. Waktu itu aku menemani Junia ke acara dan sempat bertemu dia, tapi terlalu banyak orang yang mengerumuni lelaki itu, ada anak buahnya yang jumlahnya puluhan orang dan membuat aku nggak bisa melihat wajah aslinya. Olivia menatap Stefan dan berkata, kamu kerja di Aditama Group saja nggak pernah ketemu wajah bos kamu, apalagi orang luar. Menurutku bos kamu terlalu sombong dan nggak mau bersama dengan Amelia. Setelah mencoba pasti dia akan jatuh cinta pada Amelia. Stefan berusaha keras menekan amarahnya yang mulai mendidih dan mempertahankan ekspresi datarnya. Dengan suara dingin dia berkata, bos kami nggak akan jatuh cinta sama Amelia. Olivia, sebaiknya kamu jangan ikut campur. Kalau suatu hari nanti bos aku tahu kamu yang ajarin Amelia mengejar dia, dia bisa marah dan balas dendam ke kamu. Nanti toko kamu ini juga akan tutup. Selain itu, suami kamu ini juga akan kehilangan pekerjaannya. Tambah Stefan. Olivia mengerjapkan matanya dan bertanya, bos kamu memang pelit. Semua orang ada hak untuk mencintai seseorang. Apa salahnya Amelia cinta sama dia? Aku dengar, lelaki itu pernah dikejar orang lain dan nggak ada pacar, padahal usianya sudah tua. Mumpung Amelia tertarik sama dia, berarti dia masih ada pesonanya. Seharusnya dia berterima kasih sama Amelia. Apa-apaan ini? Lanjut cerita bab 172. Selain itu usianya baru menginjak 30 tahun. Kenapa bilangnya dia sudah tua? Olivia tidak hanya sekali saja mengatakan dia lelaki tua.
Kalau bukan karena pertahanannya kuat, Stefan dari awal pasti sudah marah besar. Bos kamu nggak tua, bukan lelaki tua. Ujar Stefan sambil menahan amarahnya. Olivia menatap lelaki itu dan berkata, bukannya kamu bilang nggak pernah lihat bos kamu. Kenapa kamu tahu dia bukan lelaki tua? Kalau nggak tua memangnya dia bisa menguasai Aditama Group. Meski aku nggak mengikuti dunia bisnis, aku tahu kalau perusahaan itu sangat besar di Mambera. Dia setara dengan perusahaan apa namanya itu di kota Aldimo, Verda Group, sahut Stefan datar. Verda Group yang ada di kota Aldimo sama dengan Aditama Group yang merupakan perusahaan besar di kota mereka masing-masing. Orang yang membantu Verda Group adalah keluarga Junaidi yang merupakan konglomerat. Yang mengendalikannya adalah Yose yang usianya 1 tahun lebih muda dari Stefan, mereka juga mempunyai anak perusahaan di Mambera. Akan tetapi usaha mereka tidak ada kaitannya dengan Aditama Group sehingga bukan merupakan pesaing. Kedua perusahaan raksasa itu bisa berinteraksi dengan damai dan tentram. Aku nggak tahu perusahaan apa, yang penting merupakan perusahaan yang sangat hebat. Kalau bos kalian masih muda, dia bisa menekan semua seniornya. Dia bisa duduk di posisi direktur utama dan satu katanya sudah bisa membuat semua orang patuh. Melihat Stefan mengangguk membuat perempuan itu berkata lagi, berarti dia pasti sudah tua. Kalau nggak dia nggak akan ada kemampuan dan juga aura intimidasi yang membuat orang-orang di kantor tunduk. Perempuan itu cukup masuk akal dalam menganalisa ucapannya tadi. Akan tetapi Stefan memang tidak begitu tua. Kalau usia 30 tahun merupakan lelaki tua, maka dia mengakuinya. Aku dan Amelia cukup cocok ketika ngobrol. Dia mencoba mengejar cintanya dengan berani, sedangkan Tuan Aditama merupakan lelaki lajang makanya aku mendukung dia mengejar cintanya. Kecuali lelaki itu mendadak menikah dan ada pacar. Amelia bilang kalau keadaannya seperti itu, dia pasti akan menyerah. Dia ada harga diri dan nggak mau merusak hubungan pernikahan orang lain. Aku merasa Amelia cukup berpikiran terbuka dan nggak merusak hubungan orang lain demi mementingkan perasaannya sendiri. Ucapan Olivia membuat mata Stefan memicing. Dia bisa memberi tahu Amelia mengenai pernikahannya dan tentu saja tidak akan memberi tahu pasangannya adalah Olivia. Mungkin sifat Amelia tidak jahat, tetapi Stefan tidak menjamin Amelia tidak akan melakukan sesuatu kalau tahu istrinya adalah Olivia. Selama dia dan Olivia tidak bercerai, maka perempuan itu adalah istrinya. Semua keselamatan Olivia menjadi tanggung jawab Stefan. Amelia bilang begitu. Dia ada bilang gitu, bos kami dibuat jengah dengan Amelia. Aku bisa saja sampaikan ucapan Amelia ke bos aku. Siapa tahu bos aku bisa melakukan apapun demi terlepas dari jeratan perempuan itu dan langsung memutuskan untuk menikah. Olivia terbahak dan berkata, Stefan, dengan pemahaman kamu terhadap bos kamu, apakah dia orang yang seperti itu? Pacar saja dia nggak punya, mau menikah dengan siapa memangnya? Memang nggak sulit bagi dia mencari pasangan kalau memberitakan pada publik dia ingin menikah, akan ada banyak sekali perempuan yang bersaingan. Tapi apakah dia mau menikah tanpa perasaan? Stefan berkata dalam hati, bukannya aku sudah menikahi perempuan tanpa didasari perasaan cinta. Lanjut cerita bab 173. Aku ada sebuah saran, tapi aku tetap mendukung Amelia. Makanya aku nggak mau kasih tahu kamu sarannya. Olivia bergegas membereskan piring bekas makanannya dan langsung bangkit menuju dapur. Stefan diam di tempat sambil menatap punggung perempuan itu, yang menghilang di balik dapur. Sesaat kemudian Stefan ikut berdiri dan menghampiri Olivia. Lelaki itu bersandar di pintu dapur dan bertanya, kamu dan Amelia baru ketemu satu kali, kenapa kamu begitu membelanya? Aku memang baru pertama kali bertemu dengannya, tapi aku dan bos kamu nggak pernah ketemu sama sekali. Menurutmu aku bisa bela siapa? Aku suka dengan sifat Amelia dan aku mendukung dia, memangnya kenapa? Bos kalian pasti orang yang sombong. Tunggu saja sampai dia luluh dengan Amelia, bakalan jadi suami takut istri. Hahaha. Dia nggak akan bisa sombong lagi. Bukannya pemandangan seperti itu sangat menyenangkan. Dan seru. Wah, aku bisa jadikan novel. Semua buku di toko rata. Rata jalan ceritanya sangat membosankan. Kalau sampai toko sepi dan aku lagi ada waktu, aku mau coba tulis novel dan bisa dijadikan salah satu jalan keluar. Aku akan menuliskan perjalanan Amelia mengejar cintanya, aku yakin bakalan laku. Apakah uang bulanan yang diberikan Stefan masih kurang? Kenapa kerjaannya hanya sibuk mencari uang? Bos nggak akan bisa luluh pada Amelia, aku dukung bos aku.
Kemampuan Stefan berbohong juga semakin lama semakin lancar. Dia terlihat tidak gugup dan kaku. Bagaimana kalau kita taruhan? Kita lihat saja Amelia berhasil mengejar bos kalian apa enggak. Kalau kamu menang, kamu boleh minta aku melakukan 3 hal. Tapi masih dalam batas kemampuan aku. Kalau kamu kalah, kamu harus cuci baju, masak, bersihin rumah dan bertanggung jawab untuk seluruh tugas rumah selama 2 bulan. Stefan langsung menyetujui perempuan itu dengan berkata, aku buat surat perjanjian dan kita berdua tanda tangan. Biar kamu nggak bisa pura-pura lupa. Kepercayaan diri lelaki itu membuat Olivia merasa ragu. Teringat akan lelaki itu yang bekerja di Aditama Group, meski tidak memiliki kesempatan bertemu dengan atasannya dalam jarak dekat, lelaki itu jauh lebih mengerti sifat majikannya, dengan segala hal yang dimiliki oleh Amelia, lelaki normal lainnya pasti tidak bisa menolaknya. Apakah Tuan Aditama itu sangat sulit ditaklukkan? Atau sama seperti tebakannya dulu kalau lelaki itu ada kelainan seksual dan dia lebih menyukai lelaki? Pak Stefan. Olivia bergegas mengikuti langkah Stefan dan bertanya, orang-orang di sekeliling atasan kamu itu semuanya laki-laki. Maksudku asisten bos kamu itu lelaki bukan? Ganteng enggak? Stefan memicing dan dengan suara berat bertanya, kenapa memangnya kalau asisten dia laki-laki? Di kantor lain juga banyak asistennya laki-laki. Nggak ada bedanya lelaki atau perempuan. Olivia memasang ekspresi seperti telah mengerti akan sesuatu. Dia bergegas menghampiri Stefan yang sedang mengambil kertas dan pulpen kemudian duduk di meja makan untuk bersiap-siap menulis surat perjanjian. Perempuan itu menahan kertas Stefan dan merebut pulpen dari tangan lelaki itu. Stefan mengangkat sebelah alisnya dan menatap perempuan itu dalam-dalam. Pak, surat perjanjiannya nggak perlu ditulis. Stefan tertawa miring dan bertanya, kenapa? Nggak berani. Iya, aku nggak berani. Tiba-tiba aku merasa nggak yakin. Gimana kalau bos kalian sukanya lelaki? Sudah pasti aku akan kalah. Perjanjian ini nggak boleh diteruskan. Stefan terdiam mendengar penuturan Olivia. Lanjut cerita bab 174. Kalau dia suka dengan lelaki, Reiki pasti akan langsung mengundurkan diri dan menjauh dari dirinya. Untuk saat ini dia hanya belum tertarik dengan Olivia, kalau sampai tertarik maka perempuan ini akan habis setelah jadi suami istri. Sesaat kemudian Stefan bangkit berdiri dan melenggang masuk ke kamar. Dengan kuat dia membanting pintu hingga tertutup. Brak, suara tersebut menunjukkan betapa kesalnya Stefan sekarang. Olivia menunggu Stefan menutup pintu baru bangkit berdiri dan mengambil kertas tersebut kemudian meremasnya dan membuangnya ke tong sampah. Dia bergumam, untung aku berpikir panjang, kalau nggak aku pasti akan kalah. Kejadian ini menunjukkan sebuah pelajaran pada Olivia untuk tidak mengeluarkan taruhan dengan mudah di saat belum mengetahui semua informasi dengan pasti. Sesaat kemudian Olivia sudah melupakan kejadian tersebut. Olivia bersenandung sambil mematikan lampu ruang tamu dan masuk ke kamarnya untuk berbaring sambil bermain ponsel. Setelah itu dia mandi dan tidur. Keesokan harinya, Olivia berjalan ke jendela dan membuka jendela. Angin kencang berhembus membuatnya buru-buru menutup kembali jendela kamar. Langit di luar sana terlihat mendung seperti hendak turun hujan. Keadaan cuaca di Mambera dan Aldimo hampir sama dengan keadaan kadang panas dan juga dingin. Olivia meregangkan pinggangnya kemudian menggosok gigi dan cuci muka. Setelah berganti pakaian, perempuan itu masuk ke dapur untuk memasak mie karena Stefan kemarin bilang hari ini mau makan mie buatannya. Dia membuka kulkas dan melihat kulkasnya tidak ada banyak bahan yang tersisa lagi. Hanya tersisa beberapa butir telur saja. Olivia memutuskan untuk pergi membeli sayur terlebih dahulu. Baru saja dia keluar dari dapur, Stefan baru saja keluar dari kamar dengan pakaian olahraga miliknya. Sepertinya lelaki itu hendak pergi lari pagi. Hari ini suasananya dingin, sepertinya mau hujan. Kamu masih mau lari? Jangan lupa bawa payung biar nggak kehujanan. Stefan melihat perempuan itu membawa tas kecil yang bisa berisi ponsel, dompet dan kunci rumah saja pun bertanya, mau ke supermarket? Kulkas kita sudah nggak ada stok makanan lagi. Aku mau beli bahan makanan di pasar. Kamu mau ikut? Lari ke pasar dulu lalu lari pulang ke rumah. Stefan menggelengkan kepalanya karena jarak dari rumah ke pasar dan berkata, aku hanya lari di taman kompleks saja. Kamu boleh pergi ke supermarket dekat sini saja, nggak harus ke pasar. Olivia berjalan keluar sambil menjawab, supermarket lebih mahal dari pasar. Kita harus hidup hemat dan dianggarkan, jawaban Olivia membuat Stefan terdiam dan menatap punggung perempuan itu.
Uang yang aku kasih ke kamu cukup buat kita berdua hidup nyaman. Nggak perlu terlalu hemat sampai buat kamu susah sendiri. Untuk apa cari uang? Buat digunakan dan biar kita makan lebih enak serta nyaman. Olivia menghentikan langkahnya dan menunggu lelaki itu keluar. Setelah itu dia berbalik untuk mengunci pintu dan menjawab, kamu menikah dengan perempuan yang pintar mengatur hidup dan nggak boros. Kalau aku boros, aku akan beli tas yang harganya ratusan juta. Kamu sanggup? Dia menepuk dada Stefan dan berkata, sobat, kamu bersyukur saja. Jangan komplain. Lanjut cerita bab 175. Kedua suami istri itu turun ke bawah. Stefan lari pagi sedangkan Olivia ke pasar dengan mengendarai motor listriknya. Beli lebih dan bawa ke toko kamu. Siangnya kamu bisa masak sendiri, jangan beli di luar. Iya, tahu. Kalau aku tahu kamu pesan makanan luar lagi, aku akan minta orang dari Mambera Hotel antarin makanan buatmu. Olivia mendelik dan berkata, pemboros. Rahang Stefan mengetat. Anak buah yang berada tidak jauh dari sana dan sedang menyamar sebagai pejalan kaki mendengar ucapan Olivia. Dia nyaris tidak bisa menahan tawanya. Olivia memutuskan bergegas pergi karena malas berbicara dengan Stefan. Cewek nggak tahu syukur, umpat Stefan setelah Olivia menjauh. Olivia mengelilingi pasar dan membeli cukup banyak sayur dan buah. Kulkasnya mendadak terlihat sangat penuh sekali. Setelah selesai menyimpan semua bahan ke kulkas, Stefan kembali ke rumah dan melihat catatan perempuan itu dengan sudut bibir terangkat dan tanpa berkata apapun. Olivia mulai masak mie dengan bahan tambahan yang dia beli tadi. Perempuan itu memotong daging menjadi potongan kecil dan membersihkannya. Semua bahan yang hendak dia masak sudah selesai dipersiapkan. Stefan melihat sekilas ke arah dapur kemudian melenggang menuju balkon. Stefan duduk di ayunan dan menatap tanaman yang memenuhi seluruh balkon tersebut. Lelaki itu mengayunkan ayunan dan mendadak rasa nyaman menghampirinya. Pantas saja Olivia sering menghabiskan waktu di tempat ini. Ponsel Stefan berdering dan menunjukkan telepon dari Reika. Dia menerima telepon lelaki itu dengan suara pelan karena khawatir didengar oleh istrinya. Bos, keluarganya Bu Olivia sudah mendapatkan mediator dan bersiap untuk mencari Bu Olivia melakukan mediasi. Banyak hal tentang Olivia yang diurus oleh Reika sehingga dia akan langsung mengetahui jika ada berita apapun. Sorot mata Stefan berubah tajam dan dengan dingin bertanya, masih belum menekan mereka? Masih belum, kalau tiba-tiba langsung menghabisi mereka, maka terlalu memudahkan mereka. Kita main-main dulu dengan mereka secara perlahan dan buat mereka sedikit-sedikit kehilangan semuanya. Pembalasan seperti itu jauh lebih kejam. Sekarang pekerjaan dan usaha mereka sudah terpengaruh dan tampak jauh lebih panik dari Bu Olivia. Mereka sendiri juga sudah mencoba mencari Bu Olivia untuk berdamai, tapi ditolak. Mereka menemukan mediator dari sebuah acara televisi dan meminta mediator itu untuk bantu buat mereka berdamai. Dengan dingin Stefan berkata, nggak peduli dengan acara media apapun, kamu urus saja semuanya. Jangan buat mereka mengganggu ketenangan istriku. Bos terlihat seperti sangat marah, ujar Reika sambil terkikik. Oke, biar saya bereskan, setelah itu baru sebarkan berita. Acara media mana yang berani mengusik Bu Olivia, maka akan dicabut izin acaranya. Orang-orang mediator itu semuanya hanya modal mulut dan nggak pernah merasakan betapa menderitanya hidup ini. Bisa-bisanya mereka membujuk orang lain untuk berdamai. Sikap keluarganya Olivia pada kedua kakak adik itu membuat siapapun yang memiliki hati nurani tidak akan membujuk mereka untuk berdamai dengan keluarganya sendiri. Bos, hari ini Bu Bos ada bawain sarapan buat Bos ke kantor nggak? Bisa minta Bu Bos bawa lebih untuk aku coba. Pergi. Stefan langsung memutuskan sambungan telepon dan membuat Reika berdecak, dasar tukang cemburu. Lanjut cerita bab 176. Ternyata sandiwara ini semakin lama semakin seru. Olivia tidak tahu kalau dalam waktu selama beberapa menit saja, suaminya ini telah membantunya menyelesaikan sebuah masalah besar. Setelah Olivia selesai memasak mie, dia mengambil 2 mangkuk besar untuk mereka berdua. Setelah itu dia meletakkan bawang serta cuka dan bumbu penyedap lainnya ke dalam mangkuk. Pas Stefan, mie sudah selesai. Olivia membawa mangkuk mie besar keluar dari arah dapur dan memanggil Stefan yang ada di balkon untuk makan sarapannya. Stefan tidak menjawab dan hanya melangkah masuk dari balkon. Melihat sarapan di meja yang tidak ada sarapan miliknya, dia masuk ke dapur dan membawa mangkuk mie miliknya. Harus tambah cuka dan sedikit sambal. Kamu tambahin sendiri, sambalnya buatan kakakku sendiri. Dia suka sekali makan pedas, kata Olivia.
Meski mereka saudara kandung, tetapi kedua kakak beradik itu memiliki selera yang berbeda. Olivia tidak begitu menyukai pedas, sedangkan kakaknya sangat menyukai sesuatu yang pedas. Bahkan makan bubur saja kakaknya harus meletakkan sambal atau lada. Di teras rumah kakaknya terdapat beberapa pot tanaman yang merupakan pohon cabai. Aku nggak suka cuka dan pedas. Olivia menatapnya sesaat dan tertawa sambil berkata, kamu nggak suka pedas ya? Lain kali aku akan memasak makanan yang pakai cabai semua. Biar kamu hanya bisa nonton saja tapi nggak bisa makan. Stefan diam saja. Dia nggak sengaja mengatakan kelemahannya pada perempuan itu. Melihat ekspresi lelaki itu yang tegang serta menggelap membuat Olivia merasa bosan. Dia merasa menghabiskan waktu dengan makan bersama lelaki itu. Olivia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan mulai sibuk memainkan ponsel sambil sarapan. Dengan cara seperti itu, Olivia sangat cepat menghabiskan sarapannya. Satu mangkuk besar mie sudah habis tidak tersisa, dia menyimpan ponselnya dan mengangkat piring kotor untuk dibawa ke dapur. Dia melirik mangkuk Stefan yang sudah kosong juga. Hanya tersisa kulit ayam goreng, sayuran dan juga daun bawang di dasar mangkuk. Khawatir lelaki itu akan lapar karena sibuk bekerja keras, Olivia sengaja meletakkan kulit ayam goreng yang lebih banyak untuk Stefan. Ternyata lelaki itu justru tidak memakannya. Stefan. Olivia memukul meja di depan Stefan. Ketika lelaki itu menatapnya, Olivia melirik mangkuk di hadapannya sambil berkata, kenapa kamu nggak makan kulitnya? Stefan diam dan tidak menjawab. Dia sebagai seorang anak dari keluarga Aditama tidak pernah makan makanan seperti kulit ayam goreng. Makanan seperti itu hanya dimakan oleh pelayan di rumahnya saja. Kalau kamu nggak makan sayur dan daun bawang juga nggak apa-apa karena ada banyak orang yang nggak suka makan sayuran. Tapi kamu sudah buang-buang kulit ikannya. Sekarang harganya naik dan jadi mahal. Stefan masih tetap diam saja, dia bangkit dan langsung membawa pergi mangkuknya. Olivia hanya bisa bergumam ketika melihat lelaki itu pergi, tahu gitu mending aku saja yang makan. Terlalu perhatian sama dia juga nggak bisa dia terima. Stefan membuang semua sisa makanan yang tidak dia makan ke dalam tempat sampah kemudian mencuci piring dan peralatan makanan bekasnya tadi. Ketika dia keluar dari dapur, lelaki itu melihat istrinya masih duduk di meja makan. Dia mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan satu lembar uang untuk diberikan pada Olivia. Ngapain? Aku sudah membuang makanan yang kamu beli, jadi aku ganti rugi dengan uang. Jangan ngomel atau bersungut-sungut lagi. Seakan aku ambil daging kamu saja. Aku benar-benar nggak bisa makan kulit ikan, lain kali jangan kasih ke aku. Ternyata Stefan memang tidak bisa menerima perhatian yang dia berikan. Lanjut cerita bab 177. Olivia mendorong uang yang dia berikan tadi dan berkata, setelah menikah aku juga nggak pernah beli kulit ayam, jadi nggak tahu kamu nggak suka. Sekarang aku sudah tahu, jadi lain kali nggak akan kasih kamu lagi. Uangnya kamu simpan saja, jangan sedikit-sedikit kasih aku uang. Kamu pikir uang kamu banyak? Kalau gitu bangun rumah saja. Waktu kamu lihat aku bersihin kulit ayam kenapa nggak kasih tahu saja? Mulut kamu digunain buat apa? Sayang sekali jadi terbuang. Satu gepok uang mendarat di mangkuk kosong Olivia dan membuat perempuan itu berhenti bersungut-sungut. Setelah lelaki itu meletakkan uang ke mangkuk Unvia, dia langsung berbalik pergi agar perempuan itu tidak bisa mengembalikannya lagi. Olivia menatap uang tersebut kemudian melihat punggung lelaki yang semakin menjauh itu. Dia sudah membuka pintu dan satu kakinya sudah melangkah keluar. Stefan, kamu anggap aku pengemis. Balasan yang dia terima hanya suara bantingan pintu saja. Setelah pintu tertutup, Stefan tidak bisa menahan tawanya lagi. Sedangkan Olivia yang ada di dalam rumah mengambil uang yang diberikan Stefan tadi sambil mengumpat dalam hati. Memangnya dia pikir dia hebat kalau punya uang. Kamu yang kasih aku bukan aku yang minta. Aku mau lihat seberapa sanggup kamu tutup mulutku pakai uang. Dia menghitung uang tersebut yang jumlahnya hanya 4 juta saja. Cih, hanya 4 juta saja. Kalau bisa kasih aku satu karung uang dong. Umpat Olivia lagi. Sikap Stefan ketika dia memberikan Olivia uang tadi sungguh sangat angkuh sekali. Kalau memang lelaki itu suka menggunakan cara seperti ini untuk membuatnya terdiam, Olivia dengan senang hati menerimanya. Dia menyimpan uang tersebut ke dalam saku celananya dan masuk ke dapur untuk mencuci piring serta membereskan dapur. Olivia membawa sedikit makanan untuk dibawa ke toko dan makan di sana. Setelah itu dia bergegas berangkat ke kantor. Baru saja keluar dari rumah,
dia sudah mendapatkan panggilan telepon dari kakaknya. Kak, sapa Olivia. Dia langsung menerima panggilan tersebut karena khawatir terjadi sesuatu dengan sang kakak. Olivia, kamu belum kerja. Baru mau berangkat, aku lagi siap-siap mau turun. Kenapa? Aku sudah kasih makan Russell, kamu jemput dia dan bawa ke toko ya. Hari ini aku akan mulai cari kerjaan, kata Odelina. Wajahnya yang memar sudah sedikit reda. Setelah Olivia membujuknya, dia memutuskan untuk mulai mencari pekerjaan dan mulai diet. Oke, aku ke sana sekarang. Kakak bawain mainan, susu dan juga celana cadangan di tas Russell. Russell baru berusia 2 tahun. Bicara saja bocah itu masih belum lancar. Dia juga masih belum bisa buang air sendiri secara mandiri sehingga sering sekali ngompol di celana. Oleh karena itu, Odelina harus mempersiapkan celana cadangan. Aku sudah siapin semuanya. Aku segera tiba. Karena dia bersedia menjaga keponakannya, Olivia membawa mobilnya untuk berangkat kerja. Dia juga harus membeli kursi balita untuk diletakkan dalam mobil. Dengan begitu maka Russell akan lebih nyaman ketika berada di mobilnya. Olivia berbalik dan bersiap untuk berangkat. Dia masuk ke dalam rumah dan mengambil kunci mobil. Setelah itu dia berpikir sesaat dan memutuskan masuk ke dalam dapur untuk mengambil daging. Olivia berencana masak bubur untuk Russell makan siang nanti, sedangkan susunya untuk diminum saat tidur siang. Bocah itu harus minum susu dulu sebelum tidur, jika tidak maka Russell akan rewel dan tidak mau tidur. Sesaat kemudian Olivia sudah tiba di komplek rumah Odelina. Lanjut cerita bab 178. Odelina sudah menunggu adiknya di lantai bawah. Dia menggendong putranya dengan sebelah bahu yang tersampir tas bayi dan sebelahnya lagi tas ransel. Perempuan itu terlihat sedang celingukan dan tidak menyadari ada mobil baru yang tengah melaju ke arahnya. Lebih tepatnya dia tidak memperhatikan mobil tersebut karena adiknya mengendarai motor listrik. Olivia menghentikan mobilnya di depan sang kakak dan menurunkan kaca jendela sambil berser, "Kak." Odelina terlonjak kemudian tertawa dan berkata, "Aku pikir kamu naik motor." Dia tahu kalau adik iparnya memaksa untuk membelikan mobil bagi adiknya. Akan tetapi Olivia jarang menggunakannya dan kali ini merupakan pertama kalinya dia melihat mobil tersebut. Olivia turun dari mobil dan menghampiri kakaknya. Dia mengambil tas bayi dari bahu Odelina kemudian membuka pintu bagian belakang. Olivia meletakkan tas tersebut ke kursi penumpang dan bertanya, "Kak, semua barangnya sudah lengkap. Yang paling penting itu susu dan botol susunya, semuanya ada." Odelina memberikan putranya pada adiknya dan tidak lupa mendaratkan kecupan di pipi Russell sambil berpesan, "Russell, harus dengarin ucapan tante ya." Mama segera kembali, Russell yang memang dekat dengan tantenya membuat dia tidak menangis dan rewel ketika digendong oleh Olivia. Bahkan bocah itu melambaikan tangannya dan mengucapkan perpisahan dengan ibunya. Odelina merasa sedikit iba pada putranya yang masih sangat kecil. Dia awalnya berencana menjaga Russell hingga bocah itu menginjak taman kanak-kanak baru mulai bekerja lagi. Namun kehidupan sekarang memaksanya untuk mencari pekerjaan lebih awal dari yang dia rencanakan sebelumnya. "Kak, suami kakak masih belum pulang. Mereka berdua sudah beberapa hari yang lalu ribut." Ekspresi Odelina terlihat masam dan menjawab, "Iya, nggak pulang. Dia hanya kirim pesan dan bilang sama aku untuk kembalikan uang bulanan. Katanya dia nggak akan pulang untuk makan, jadi uang yang dia kirim lebih awal harus aku kembalikan lagi ke dia." Setiap apa yang dilakukan oleh Roni sudah seperti goresan pisau di hati Odelina yang menyisakan luka perih. Dulu dia sangat dibutakan oleh cinta sehingga bisa jatuh hati pada lelaki seperti Connie dan memutuskan untuk menikah dan memiliki anak dengan lelaki itu. Hanya dalam waktu tidak sampai 3 tahun, lelaki itu sudah meninggalkannya dan melakukan kekerasan pada dirinya. "Kak, kakak kembalikan ke dia." Odelina hening sejenak dan berkata, "Iya, aku putusin buat kembaliin dan nggak mau ambil untung sedikit pun dari dia." Olivia menipiskan bibirnya dan memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa tentang kakak iparnya. Dengan penuh perhatian dia bertanya, "Kak, kakak masih ada uang?" Dia mengeluarkan uang yang diberikan Stefan tadi dan diberikan pada kakaknya sambil berkata, "Kak, uang ini kakak pakai dulu. Kalau nggak cukup bilang sama aku. Kakak juga jangan merasa berat hati atau tertekan, anggap aja aku pinjamkan." Odelina mengembalikan uang tersebut pada adiknya lagi dan berkata, "Kakak masih ada uang. Setiap bulan kakak ada tabung. Meski nggak banyak, setidaknya cukup buat kakak pakai dulu sampai mendapatkan pekerjaan."
Sekarang Odelina merasa bersyukur karena ketika adiknya memberikan uang bulanan, dia menyimpannya setengah untuk kebutuhan darurat. Jika tidak, maka dia kemungkinan akan menderita sekali ketika suaminya sudah berhenti memberikan uang bulanan padanya. Melihat kakaknya yang menolak uang pemberiannya tadi, Olivia langsung menyimpannya dalam saku Odelina dan berpesan pada kakaknya. Setelah itu dia bergegas membawa keponakannya pergi dan berkata, "Kak, siang nanti makan di toko aku aja. Aku ada bawa sayur dan daging dari rumah untuk masak di toko." Stefan memintanya untuk tidak beli makanan di luar lagi dan memasak sendiri saja. Kalau dia tidak ingin masak, maka lelaki itu akan meminta orang dari Hotel Mambera untuk mengirimkan makanan. Hotel itu merupakan hotel bintang 5 yang harganya selangit. Apalagi ditambah biaya pengantaran, bisa-bisa mereka bangkrut karena makan siang saja. Lelaki itu sungguh sangat boros sekali. Akan tetapi sikap lelaki itu cukup membuat hati Olivia menghangat. Boleh, kalau nanti posisi kakak terlalu jauh, palingan makan di luar saja. Kalau dekat baru makan di toko kamu. Olivia mengangguk kemudian melajukan mobilnya untuk membawa keponakannya pergi. Cerita bersambung.